Salam semua, apa kabar? Kita percaya semua baik-baik saja dalam Tuhan, walaupun kita masih berada dalam PKP dan belum dapat berbakti bersama seperti biasa di gereja masing-masing. Namun begitu kita tidak terhalang untuk terus berbakti dalam Tuhan di rumah kita masing-masing, sebab ibadah yang sebenar adalah bermula di rumah secara pribadi bersama family, barulah berbakti bersama keluarga lain di gereja seperti yang kita biasa. Nah, pada kesempatan hari ini mari kita untuk bahagian perkongsian firman Tuhan membuka bersama dalam Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Saya akan membaca di sini sebagai dasar perkongsian firman Tuhan untuk kita. Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, terkejutlah ia dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi jalan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat satu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah waktu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudara, sebagai pendahuluan daripada firman Tuhan ini, bahagian firman Tuhan ini mau menyampaikan satu pelajaran mengandungi kabar baik untuk Anda dan saya, yaitu Tuhan mendengar doa kita, Tuhan ingat doa kita, dan Tuhan menjawab doa kita. Saya ulang lagi, Tuhan mendengar doa kita,
Tuhan masih ingat doa kita itu walaupun kita sendiri sudah melupakannya. Dan Tuhan menjawab doa itu tepat pada waktunya. Jadi pada hari ini firman Tuhan mau bercakap tentang Tuhan mendengar, Tuhan ingat, dan Tuhan menjawab doa. Dalam pembacaan kita dalam kesempatan ini kita membaca tentang malaikat Gabriel telah datang membawa kabar baik, kabar gembira kepada Zakaria bahwa doanya sudah dimakbulkan Tuhan. Apakah doa yang dimaksudkan? Doa Zakaria meminta seorang anak. Itu sudah dimakbulkan Tuhan. Daripada cara Zakaria memberi respon kepada malaikat Gabriel, itu memperlihatkan kepada kita bahwa dia bukan berpikir banyak tentang doanya itu lagi, dan dia ke sana hanya untuk buat kerja membakar ukupan. Dia terkejut bila malaikat cakap doanya telah dijawab. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita berdoa meminta sesuatu tetapi oleh karena sudah terlalu lama tiada jawaban dari Tuhan maka kita berhenti berdoa? Dan akhirnya lupa tentang doa kita itu? Tuhan telah mendengar dan dia ingat doa Zakaria dan Elizabeth yang mereka sudah lama doakan beberapa tahun lamanya. Mereka berdoa meminta anak daripada Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan dengar, Tuhan menjawab. Budaya orang zaman dahulu, pasangan suami istri berkahwin pada umur masih muda. Selepas berkahwin, setiap pasangan bersedia dapat anak. Tahun pertama mereka bilang, dapatlah anak tahun ini. Tahun kedua juga begitu. Tahun ketiga belum juga. Tahun keempat mereka pun mula berdoa mau dapat anak. Tapi tahun keempat belum juga dapat anak. Masuk tahun kelima. Ketujuh, tahun ke-10 juga belum dapat anak. Sehingga setelah beberapa tahun mereka pun sudah jenuh berdoa. Mereka mungkin sudah berhenti berdoa. Mereka jadi tua, mereka lupa sudah itu doa. Mereka tidak lagi fikir itu doa. Itu jelas sekali karena waktu Zakaria masuk tempat Maha Kudus, dia tidak bawa doa itu di hadirat Tuhan. Padahal tempat itulah paling ngam berdoa. Nah, adakah kita mengalami seperti itu? Adakah kita pernah meminta sesuatu dari Tuhan tetapi memandangkan sudah lama dan surga seakan sepi terhadap doa permohonan kita, maka kita pun kurang semangat lagi berdoa tentang perkara itu dan akhirnya lupa tentang suatu doa kita. Daripada respon Zakaria dalam ayat 18 tadi, seperti saya katakan tadi, kita dapat tahu bahwa ia sudah lama berhenti berdoa meminta anak. Sekiranya dia masih ingat dan berharap mendapatkan seorang anak, pastilah dia bersuka cita dengan berita dari malaikat Gabriel itu, tapi dia kurang yakin dengan berita itu. Dia kurang yakin sehingga malaikat membuatkan dia menjadi bisu sehingga Yohanes Pembaptis dilahirkan. Zakaria sudah lupa doa khusus mereka perihal meminta anak, namun Tuhan masih ingat. Tuhan tetap ingat sehingga pada waktu yang tepat Tuhan mengabulkan doa mereka dengan memberikan mereka seorang yang terbesar di antara manusia. Matius 11 ayat 11 Tuhan Yesus berkata, Yohanes Pembaptis merupakan pribadi yang terbesar pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Pertanyaan, apakah yang dilakukan Zakaria dan Elizabeth sementara menunggu jawaban doa mereka dijawab Tuhan? Apakah sikap mereka dalam begitu lama mereka berdoa namun tidak datang-datang juga jawaban doa itu? Adakah mereka lemah iman? Adakah mereka memberontak sama Tuhan? Adakah mereka meninggalkan pelayanan? Ingat, ini bukan soal bercakap tentang doa meminta anak sahaja.
Tapi ini merangkumi semua perkara yang dekat dengan hati kita, yang kita minta daripada Tuhan. Tetapi tidak juga sampai-sampai. Apakah sikap Zakaria dan Elisabet dalam mereka berdoa tapi belum Tuhan jawab? Begitu lama. Jawabannya, sewaktu menunggu jawaban yang lama dari Tuhan, mereka terus setia melayani di posisi di mana Tuhan telah meletakkan mereka. Mereka terus percaya dan berserah penuh setia kepada Tuhan. Barangkali ada orang berdoa supaya cepat ini coronavirus berlalu, tapi belum juga Tuhan jawab. Kita tetap setia pada posisi. Ini baru berapa hari. Si Zakaria dan Elisabet bertahun-tahun sampai dorong lupa, sampai dorong tua. Tuhan belum jawab doa mereka. Saudara dan saya, Zakaria dan Elisabet adalah teladan kita. Mereka merupakan teladan terbaik dalam soal iman, penyerahan, dan pelayanan. Maka kita yang sudah lama berdoa meminta sesuatu, dan tidak dapat juga, belum dapat juga, tidak perlu berasa kecil hati kalau belum menerima jawaban. Kita terus percaya, kita terus melayani dengan setia dan yakinlah pada waktu yang tepat Tuhan akan jawab dan mengabulkan doa kita itu. Pertanyaan, ada orang bertanya, benarkah Tuhan mau mendengar doa kita? Benarkah Tuhan itu mau dengar doa kita dan mengabulkan doa kita? Mari saya beri bukti daripada Alkitab bahwa memang Tuhan menjawab doa kita. Bukan doa orang Yahudi saja, tapi semua bangsa-bangsa Tuhan menunggu doa kita dan Dia mau menjawab. Nah, saya mau membawa kita dalam satu cerita, dalam satu Raja-Raja pasal 8, 41-43. Cerita tentang pentadbisan Bait Allah. Dikatakan di sini, 1 Raja-Raja 8, 41-43. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Di sini firman Tuhan berkata, kalau orang asing datang berdoa di bait suci, orang asing, orang bukan Yahudi, bukan orang umat pilihan pada waktu itu, datang dan berdoa di rumah Tuhan, Tuhan akan dengar. Jadi bait Allah adalah tempat di mana hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Dan di bahagian bait Allah ini diperuntukkan satu tempat khusus untuk orang-orang bukan Yahudi. Dalam bahasa Inggris dipanggil the Gentile courts. Di mana ini orang-orang bukan Israel, bukan Yahudi, boleh pergi ke sana dan berdoa di luar. Dan Tuhan akan mendengar doa. Di tempat Gentile courts inilah, di halaman orang-orang bukan Yahudi inilah, Yesus meradang terhadap orang-orang yang berjual beli, yang kita boleh baca dalam Yohanes bab 2. Yesus bukan marah orang berjual beli di tempat itu, tapi dia marah sebab tempat yang dikhususkan untuk berdoa bagi orang-orang bukan Yahudi digunakan untuk berdagang dan berjual beli, sehingga orang tidak dapat berdoa, dan Tuhan marah pasal itu. Nah, saudara dan saya, ini bukti bahwa Tuhan mau kita datang kepadanya, berdoa kepadanya. Dulu lagi dalam perjanjian lama, Tuhan mau orang datang kepada Dia dan berdoa. Pada hari ini, bait Allah dengan segala parabot dan persembahan korban di dalamnya telah digenapi gambarannya itu dalam pribadi dan pengorbanan Yesus Kristus di salib.
Tidak masa kita belajar tentang bait Allah dan sebagainya sekarang. Tapi cukup saya katakan segala parabot dan persembahan korban di dalam bait Allah itu telah digenapi sekarang di dalam pribadi dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib membelah tirai pemisah di antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang Maha Kudus hanya dapat dimasuki imam besar sekali setahun. Oleh kematian Kristus Yesus yang membelah tirai pemisah itu, maka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat datang kepada Tuhan Allah di dalam nama Tuhan. Anytime, any place. Dalam Yohanes 14:13, dalam Yohanes 16:24, Tuhan Yesus berkata, apa saja kamu minta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Nah saudara, memang Tuhan mendengar doa kita. Memang Tuhan ingat doa kita dan menjawab doa kita. Tetapi ada juga doa yang tidak dijawab. Ada yang kena decline, kena reject permohonan. Apa sebab? Kita perlu tahu ini. Sebab saya boleh rasa orang mulai cakap, kenapa ada doa yang kena tolak? Nah saudara, Tuhan dengar doa, tetapi sikap hati dan gaya hidup kita sangat penting. Sikap hati dan gaya hidup kita itu penentu sama ada Tuhan terima permohonan kita itu, dan dia menjawab pada waktunya atau dia tolak sama sekali. Nah, saudara dan saudari, Tuhan mendengar doa kita. Tapi bukan semua doa dijawab disebabkan sikap, motivasi doa, dan gaya hidup kita yang salah di hadapan Tuhan itu menghalang. Yakobus 4 ayat 3 berkata, kita berdoa juga. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 berkata, kita tidak dapat mendapat apa-apa sebab tidak berdoa. Atau kita berdoa juga, tapi kita salah berdoa. Karena kita berdoa meminta untuk memuaskan nafsu sendiri. Kemudian dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar dan tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang membuat aku memalingkan muka daripadamu adalah dosa dan pelanggaranmu. Nah, sikap kita dan gaya hidup kita yang salah hadapan Tuhan itu penghalang doa. Banyak orang pikir ini doa ini boleh minta apa saja sama Tuhan. Nah, saudara dan saya, apalagi yang menghalang doa kita? Apalagi menjadi penghambat doa kita? 1 Petrus 3:7, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan di sini, suami-suami harus menghormati istri mereka sebagai teman waris, supaya apa? Doa tidak terhalang. Jadi apakah penghambat doa? Adalah sikap seorang suami ataupun sikap seorang pasangan yang tidak menghormati pasangannya. Saya percaya ini bukan hanya benar untuk suami, tapi benar juga untuk istri. Tapi kepada suami terlebih dahulu, hormatilah istrimu, dia bilang. Supaya doamu jangan terhalang. Barangkali banyak suami ini berdoa supaya dia maju, naik pangkat, dan banyaklah permintaan-permintaan dia, tapi tidak maju-maju, tidak lulus-lulus. Cek tuh hati, cek tuh sikap terhadap pasangan. Firman Tuhan yang mengatakan. Kemudian sikap tidak mengampuni. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan sini, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kita mesti jaga hati kita dalam kita berdoa. Rasa benci dan kepahitan terhadap orang lain, jangan biarkan diam di hati kita, karena itu akan meracuni diri kita sendiri, menjadi penghalang doa kita. Tuhan menjawab doa kita bila kita minta dalam sikap yang tepat dan cara yang tepat.
Tuhan menjawab doa kita bila kita minta seturut dengan kehendak-Nya. 1 Yohanes 5:14-15. Apabila kita minta kepada Tuhan, Dia akan mengabulkan doa kita apabila permintaan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan menjawab doa kita bila kita minta sesuai dengan kemuliaan-Nya. 1 Korintus 10:31. Apapun yang kita buat, kita makan, kita minum, kita lakukan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan menjawab doa kita bila kita minta dengan kasih. Karena kasih-Nya Yesus siang dan malam berdoa meratap tangis bagi orang lain. Karena doanya, karena kasih-Nya doanya didengar. Doa merupakan penyataan kasih kita yang terunggul untuk orang lain. Bila kita mengasihi seseorang itu, kita akan mendoakan orang itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan ingat doa kita bila kita minta dengan sungguh-sungguh. Saya ada satu kesaksian. Saya lupa doa saya ini, tapi bila saya menerima Tuhan dalam tahun 1984. Saya mula ikut Tuhan sejak tahun 1984. Setelah saya menerima Dia menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi, saya ingat bahwa pada umur saya seawal 7 tahun, saya telah berdoa. Saya lupa itu doa, tapi Tuhan ingat. Waktu saya berumur 7 tahun sedang saya bermain-main dengan kawan-kawan di luar rumah. Suatu petang, saya melihat itu awan terbuka dan ada cahaya dari atas. Cahaya matahari petang menyuluh bumi. Dan kelihatan cantik sekali dan saya rasa seperti ada hadirat. Ada hadirat, sesuatu hadirat di sana. Seperti lukisan-lukisan yang menggambarkan Tuhan dan sebagainya. Lalu saya nampak itu pada petang itu saya rasa seperti ada Tuhan di sana. Lalu saya bertanya, Tuhan, siapakah Engkau? Siapa sebenarnya Engkau ini? Bolehkah saya kenal Kau Tuhan? Seperti saya kenal bapak saya, seperti saya kenal abang saya. Maka begitulah ceritanya. Setelah saya terima Tuhan tahun 84, saya diperingatkan dengan jelas kejadian itu waktu saya baru berumur 7 tahun. Tuhan dengar, Tuhan ingat, dan Tuhan menjawab. Amin. Dan pernah lagi satu kali. Waktu saya berumur baru setahun jagung Kristen. Ada perkara doa. Ada perkara doa untuk negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah yang tidak ada kesaksian tentang Kristus di sana. Perkara doa daripada Open Doors. Ada satu peta, satu negara di sana. Lalu di negara itu dikatakan 0% orang Kristen. Maka apa yang saya buat, saya letak jari saya di peta itu dan bilang, Tuhan, saya berdoa kesaksian Kristus sampai kepada negara ini. Dan Tuhan, saya tahu Engkau jawab doa ini apabila satu masa nanti orang daripada negara ini akan menjadi sahabat saya. Engkau yang mengatur bintang langit dan segala sesuatu. Engkau boleh mengatur sampai saya boleh jumpa dengan orang yang telah menjadi percaya daripada negara ini. Saya sebut negara itu, apa saya sebut namanya di sini. Dan saya lupalah doa itu. Pada hari ini, saya bukan kenal satu, tapi saya kenal lebih daripada seorang daripada negara itu dan mengenal secara pribadi dan menjadi sahabat yang baik. Haleluya. Tuhan dengar, Tuhan ingat, dan Tuhan menjawab doa. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan sudah lupa kau punya doa. Barangkali masih juga Tuhan menunggu waktu yang baik untuk menjawab. Apabila kita minta sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Apabila kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sungguh-sungguh dari hati kita yang tulus ikhlas memintanya. Tuhan akan menjawabnya pada waktunya yang tepat. Nah, kita teruskan. Tuhan dengar,
dan ingat doa-doa kita sehingga dia akan bertindak dalam kebenaran, keadilan, dan penghukuman. Gereja diajar berdoa apabila salah seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, ajar kami berdoa." Maka Yesus pun mengajar doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Kehendak Tuhan macam tidak kelihatan di bumi. Kejahatan bermerajalela dan sebagainya. Tapi doa itu masih diajar dan sejak abad pertama sampai hari ini kita mendoakan, jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah Tuhan tidak dengar doa itu? Apakah Tuhan itu hanya sebagai sedap di mulut saja? Tuhan dengar doa itu. Tuhan ingat doa itu. Dan Tuhan akan jawab doa itu waktu dia turun ke dunia membawa kerajaan Allah yang nyata-nyata pada waktu kedatangan yang kedua kali. Dan dalam Wahyu bab 8 ayat 1 sampai 5 kita boleh baca di sana, doa orang-orang kudus itu Tuhan dengar. Tuhan kumpul doa orang-orang kudus. Dan pada waktunya Tuhan akan tumpahkan doa orang-orang kudus dalam bentuk penghukuman. Apabila doa itu, doa pemberkatan itu ditolak oleh dunia, maka doa itu menjadi penghukuman atas muka dunia. Tuhan dengar dan ingat doa-doa kita sehingga dia akan bertindak dalam kebenaran, keadilan, dan penghukuman pada waktunya. Dalam Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 sebagai contoh. Doa orang-orang kudus terkumpul di surga. Dan nanti akan terkumpul dan Tuhan akan curahkan ke atas muka bumi sebagai penghukuman dari pihak Tuhan. Tuhan memanggil kita pada masa ini. Memanggil gereja untuk mendoakan semua orang. Mendoakan pemimpin, mendoakan musuh kita dengan melepaskan berkat kepada mereka. Dan semua doa kita akan terkumpul di hadapan Tuhan, dan bagi orang yang menolak kebenaran Tuhan, maka mereka akan diurus oleh Tuhan pada akhir zaman dengan penghukuman yang Tuhan curahkan pada waktunya. Ini bukan sesuatu yang enak untuk disampaikan. Saya tidak suka menyampaikannya, tapi demikianlah dikatakan firman Tuhan. Maka doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yang sudah diucap sejak gereja pertama. Doa ini terkumpul di surga dan akan digenapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dimana dia membawa kebenaran, keadilan di atas muka bumi. Inilah pengharapan setiap orang percaya. Nah, teruskan. Nah, saudara dan saya, Tuhan dengar, Tuhan ingat, dan Tuhan menjawab doa kita. Dalam Lukas 18, kita dipanggil untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam 1 Timotius 2, kita diperingatkan untuk mendoakan negara kita. Mendoakan semua pemimpin-pemimpin kita. Jadi, inilah pelayanan gereja. Inilah pelayanan kita, mendoakan orang, mendoakan bangsa-bangsa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 11 mengatakan, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus. Imam-imam tugasnya memihak umat berdoa kepada Tuhan dan juga memihak Tuhan untuk menyampaikan firman kepada umat. Itulah tugas gereja sebagai imamat rajani. Jadi kita dipanggil untuk berdoa. Dan apa yang kita doakan itu Tuhan ingat. Contoh doa yang didengar dan diingat, dijawab Tuhan dengan secara sederhana, dengan ringkas saja. Mazmur 62 ayat 9. Dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan pada segala waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Doa adalah mencurahkan hati kepada Tuhan. Dan dalam Matius 7:12 dikatakan, apa yang kau mau orang perbuat kepada Anda, Tuhan Yesus katakan, perbuatlah kepada orang lain.
Jadi bila kita berdoa, fikirkan apa yang kau mau untuk diri kita sendiri, kita doakan untuk orang lain. Dan dalam Mazmur 104 di situ ada password dalam berdoa. Dia katakan masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Jadi setiap kali kita datang kepada Tuhan, masuk hadiratnya dengan apa? Bersyukur. Banyak orang bilang saya tidak tahu berdoa, Tuhan terasa terlalu jauh. Sebenarnya kalau kita bersyukur saja, kita bilang terima kasih Tuhan saya hidup hari ini. Terima kasih Tuhan kau hadir bersama saya hari ini. Terima kasih. Asal kita bersyukur pada Tuhan daripada hati kita, kita sudah masuk di hadiratnya. Dan Ibrani 12 ayat 4 berkata, kita harus berhiaskan dengan kekudusan karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Nah, dan Ibrani 4:16 berkata, marilah kita karena kasih karunia Tuhan yang besar mendekati takhta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Mendekati takhta kasih karunia dan meminta pertolongan kita pada waktunya. Jangan jemu-jemu berdoa saudara dan saudari. Barangkali pada hari ini Anda yang mendengar khotbah ini, ada perkara yang kau sedang pergumulkan. Percayalah Tuhan dengar. Berharaplah terus kepada Tuhan. Teruslah meminta. Ada orang yang saya tahu, dia berdoa untuk pertobatan saudara-saudarinya. Selama lebih 10 tahun berdoa, baru ada orang daripada keluarganya yang menjadi percaya. Jadi kita terus berdoa. Karena Tuhan akan menjawab doa itu sesuai dengan masanya yang tepat. Jadi, adakah Anda mempunyai doa yang sudah lama tapi belum terjawab? Ingatlah bahwa perkongsian firman Tuhan ini mendorong Anda untuk jangan berputus asa. Kesimpulan, Tuhan dengar dan ingat dan menjawab doa kita. Terus percaya, terus berharap, terus berserah kepadanya. Nantikanlah jawaban Dia yang datang tepat dan indah pada waktunya. Saudara-saudari, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.